لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته ولمن دخل في بيت الكرام أجمعين. ثم خصوصا إلى شيخنا يحيى سهيمان بن حجي مختار وكي علي بن حجي محمد زين وكي أحمد شريف بن حجي عبد الغني وكي عبد الرحمن بن حجي عبد الغني وكي شريف حجي ياسر وكي عبد الله بن حجي محمد وكي يوسف بن حجي مطلب وكي عبد الله بن حجي عبد الرحمن وكي ياسر بن حجي محمد طيب وكي يوسف بن حجي محمد طيب وكي يوسف بن حجي صالح وكي معاذ بن حجي سدير وحمد بن زيد بن مسوى وجميع المشايخنا في الجنس ما خصوصا إلى جدي حجي مريم بن حجي سيد وسلم بن حجي جعفر وجدتي حجي محمد بن دايل وجاء من دايا مسلم رسول الله حجي رسول حجي منصور ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم أخذنا إلى هذه المحسنين في هذا المجلس المبارك ثم إلى الرزق وهذا الكتاب المبارك شيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كل شيء لداه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين. Faslun bermula ini satu fasal fil ada'iyati tentang doa-doa. Doa ya, permohonan kita minta sama Allah namanya doa. Tolabu syai' minal adna ilal a'la, itu namanya doa. Menuntut sesuatu dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, nah itu namanya doa. Kita minta ya. Wazannya sama pakai fi'il amr. Secara fi'il amr itu fi'il nyuruh. Kok kita nyuruh nggak sopan? Nah makanya ada istilah namanya doa. Doa itu kalau dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi minta. Ya kata-katanya tetap nyuruh. Jadi dinamain doa. Secara adab namanya doa. Apa contoh kita minta sama Allah? Ya Allah, permudahlah urusan saya, misalkan gitu. Kan kata-kata permudahlah itu kan fi'il amr, perintah. Kan kita merintah Allah, kita merintah Allah. Pantas ya kalau kata-katanya perintah? Nggak pantas. Maka ada istilah diganti daripada kata-kata perintah itu dengan kata-kata doa. Nah, sebagai takdim, sebagai adab. Karena doa sama amr sama, doa sama perintah itu sama. Tapi kalau amr ya talabu syai' minal a'la ilal adna, menuntut sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, itu namanya amr, perintah. Ya, bos nyuruh anak buah ke warung, bukan bosnya berdoa kepada anak buah, bukan. Tapi bos nyuruh anak buah, kamu tolong beliin nasi padang. Itu namanya amr, namanya perintah. Karena bos lebih tinggi, anak buah lebih rendah secara derajat. Tapi kalau anak buah sama bos tolong dong naikin gaji, itu bukan perintah. Sekalipun kata-kata perintah. Apa disebutnya? Doa permohonan. Bos tolong dong. Kan sama-sama nyuruh naikin gaji dong. Kan perintah juga. Cuma nadanya doang ada lembut. Kan bisa juga diganti lebih kasar. Woi, naikin gaji. Sama nyuruh juga. Sama. Dari atas ke bawah juga bisa lembut. Tolong beliin saya nasi padang.
Lembut juga kan? Nah, itu disebutnya kalau dari atas ke bawah namanya amr atau perintah. Kalau dari bawah ke atas namanya doa, permohonan. Nah, mohon. Jadi berdoa, mohon sesuatu. Mak sama anak, itu namanya perintah. Beliin Indomie kita ke warung, itu nyuruh namanya perintah. Tapi kalau anak sama emak bukan perintah, ya mak bikinin susu dong. Nah kecil kan begitu, mak bikinin susu dong. Apakah si anak merintahin ibu? Bukan, tapi permohonan, minta tolong. Nah disebutnya sebagai kata-kata adab. Itu dalam bahasa Indonesia tuh kan nggak pantas kalau dibilang anak perintah ibunya. Pantas gak? Nggak pantas, maka dikatanya diganti, bukan perintah tapi minta tolong. Sama di Arab, bahasa Arab juga begitu. Ada istilah amr, perintah, ada istilah doa. Sama-sama wazannya sama-sama perintah. Tapi secara adab, ya kalau doa, qala busyai minal adna, dari yang lebih rendah ila a'la, kepada yang lebih tinggi. Jadi permohonan doa. Kita baca hadis tentang doa. Nah, jadi doa-doa ini, permohonan ini tidak harus melulu kita melakukannya dengan cara memohon. Ada kadang doa-doa itu ya doa-doa itu kita baca sebagai rutinitas dengan harapan menghasilkan sesuatu, itu boleh. Kita pengen ada orang datang pengen buka toko, biar penglaris datang sama kiai, saya minta doa dong biar toko saya laris. Kiainya kata kiai begini, kamu sebelum buka toko baca Al-Fatihah 7 kali. Dia baca Al-Fatihah 7 kali, itu namanya sebagai doa daripada harapan yang dia inginkan melalui daripada fadilah itu bacaan. Nah begitu. Jadi terkadang doa itu tidak melulu kita harus minta sama Allah langsung, kan? Terkadang doa itu adalah bentuk rutinitas kebiasaan. Orang kita biasanya bilang wirid. Apa? Wirid. Wirid itu waroda, wirid. Sesuatu yang dilakukan dengan istiqomah, dengan mudawamah, kontinuitas terus, itu namanya wirid. Sekalipun bukan bacaan, tapi perbuatan, itu wirid. Ada orang tua ngaji mulu kerjaannya, dia harapannya apa? Biar ntar anaknya jadi tukang ngaji. Dia nggak minta sama Allah, tapi dia dengan cara dia sendiri orang tuanya datang ke masjid taklim, ngaji mulu. Kalau ditanya orang, emang apa sih kok ngaji mulu? Saya pengen banget punya anak ngaji, makanya saya sekarang ngaji biar anak saya bisa ngaji. Nah itu dia nggak minta langsung dengan kata-kata, tapi dia minta dengan perbuatan. Dan itu boleh. Ya, itu boleh. Disebutnya kalau dalam kita tawasul terhadap perbuatan baik. Itu boleh. Tawasul terhadap perbuatan baik. Kan ada tuh nih kisahnya di hadis ya. Jadi hadis sholihin yang ada 3 orang terperangkap di goa. Ya terperangkap di goa, lalu ketika pengen geser batunya, ya dia harus menyebutkan kebaikan. Itu namanya tawasul terhadap perbuatan baik dia. Ya Allah, dulu saya orang tua saya kelaparan. Lalu kemudian saya bawain makanan, kalau engkau anggap ini sebagai kebaikan, maka bukakanlah pintunya, maka terbuka. Nah, jadi begitu. Itu namanya tawasul terhadap perbuatan baik. Kita boleh tuh gitu tuh. Ya Allah, dua anak kecil pengen layangan. Dia nangis di pojokan, aja nggak ada yang beliin, saya beliin ya Allah. Padahal duit saya tinggal 2.000 segitu-gitunya, saya beliin layangan. Itu tawasul terhadap perbuatan baik. Boleh aja gitu, lagi bocah. Ya, jadi doa itu tidak melulu selalu ucapan, tapi terkadang juga bisa perbuatan. Dan dulu saya kata guru kita, kata beliau, doa juga ada adabnya. Adabnya apa? Jangan minta sesuatu yang sekiranya nggak mungkin sama kita. Itu termasuk adab. Walaupun bagi Allah nggak ada yang mustahil. Bagi Allah boleh-boleh aja, tapi kita minta biar tahu diri, gitu maksudnya. Kiki minta, ya Allah bini biar 4 ya Allah. Yang cakep, yang botok, yang kaya, waduh.
nggak mungkin buat Allah. Tapi kita adab doa, namanya adab doa, mintalah sesuatu yang sekiranya mudah kita peroleh, ya. Jadi kita kalau misalkan minta mau kaya, kasih jalannya, ya Allah kasih jalannya gimana biar saya rezeki saya banyak, dan usaha, dan ini dan lain sebagainya, gitu. Jangan langsung ya Allah turunkanlah uang 1 miliar dari langit. Kan boleh-boleh aja doa begitu. Tapi secara adat nggak boleh, karena kayaknya nggak mungkin, gitu. Nggak mungkin secara biasa, secara adat kebiasaan, nggak mungkin orang langsung dikubrakin uang 1 miliar. Jadi gitu. Nah, kalau mintanya Masya Allah gimana? Ya Allah, saya ada hajat kan di rumah harga 1 miliar, saya lagi usaha ya Allah, biar usaha saya maju ya Allah. Tuh, begitu caranya, itu baru benar. Jangan langsung ya Allah minta rumah ya Allah gedung 4. Terus malaikat gemes dijewer kita, kelewatan, offset, mintanya kelewatan. Itu doa namanya. Jadi wirid itu bisa sesuatu, bukan cuma perkataan, tapi bisa juga perbuatan. Sekalipun itu kecil perbuatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali. Rasul lagi nasihatin Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, iza dakhaltal masjid, apabila engkau masuk masjid, fabda birijlikal yumna, maka mulailah dengan kaki engkau yang kanan. Nah, nasihat baginda Rasul kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, kalau kamu mau masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Ini kan sesuatu yang gampang. Gampang. Tapi kalau nggak biasa, susah juga sih. Kalau nggak dibiasain susah. Ini kan sesuatu, maksudnya sesuatunya sepele gitu, nggak susah banget. Nasihatnya cuma begitu doang. Baginda Rasulullah Sayyidina Ali, zadakhaltal masjidat fabda birijlikal yumna, maka dahulukan kaki kau yang kanan. Watla birijlikal yusra, dan keluarlah dengan kaki kau yang kiri. Jadi kalau masuk dahuluin kaki kanan, kalau keluar kaki kiri. Kebalikan sama WC, kalau WC masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu perintah baginda Rasul kepada Sayyidina Ali. Kenapa perintah kayak begitu? Ini menandakan bahwa sekecil itu pun dianggap kebaikan. Ini yang dinamakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Omongan Nabi, perintahnya diikutin, maka itu menjadi sunnah. Maka sunnah berarti kita melangkahkan kaki kita, kaki kanan masuk ke dalam masjid, lalu keluar kaki kiri. Ini menandakan sebuah kebaikan. Kalau kayak begitu rutinin. Nah, maksudnya begitu. Baginda Rasul pesan kepada Sayyidina Ali, ini rutinin kayak begini. Karena itu biarpun masalahnya sepele kelihatannya, tapi itu mengandung kebaikan. Dengan kebaikan itu Allah boleh jadi Allah buka kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi mulailah dari yang kecil. Kita kalau udah punya ilmu, semasa kita ingat dan kita bisa lakuin. Jangan sampai enggak. Ilmu sekecil apapun, maka amalkan. Ya. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, dan orang alim yang dengan ilmunya tidak mau mengamalkan, mu'adzabun min qabli ibadil wasan, dia diazab sebelum penyembah berhala. Masya Allah. Ini sebenarnya hadis baginda Rasul intinya ya. Tapi dibuat syair sama Ibn Ruslan, pengarang Matan Subat. Wal alimu bi ilmihi, dan orang alim dengan ilmunya, lam ya'malan, dia tidak mau mengamalkan, mu'azzabun, dia diazab min qabli ibadil wasan, sebelum daripada penyembah patung. Wasan patung, berhala maksudnya. Sebelum penyembah berhala itu disiksa, Allah akan menyiksa orang yang punya ilmu tapi nggak mau ngamalin ilmu. Tuh. Lah kalau kayak gitu nggak usah belajar aja, gua goblok sekali Anda. Habis kalau tahu aku bisa ngamalin, disiksa juga. Nggak sampai situ bawahnya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, dan setiap orang bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu,
Dengan tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, sholat, puasa, zakat, wudu selainnya, tapi nggak punya ilmu, nggak tahu rukun wudu yang mana yang wajib, mana yang sunnah, sholat nggak tahu yang mana yang wajib, ya puasa nggak tahu yang mana yang wajib, pokoknya jangan ikutin orang doang. Itu namanya bighairi ilmin, nggak punya ilmu. Ya'malu, dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak, tidak diterima. Jadi bagaimana dong punya ilmu nggak ngamalin, disiksa. Kalau kita ibadah, kalau misalkan ada nggak usah belajar aja, ibadah nggak punya ilmu nggak diterima, galau. Gimana tadi? Kalau begitu cuma satu caranya, kita cari ilmu lalu kita amalkan sekecil apapun. Bahkan sampai nasihat kecil ini pun ya dari baginda Rasul kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sampai sekecil ini, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki biasa ya. Kemarin tuh yang kita ngaji Fathul Qorib lagi bab iktikaf itu ya, kita iqamatul di masjidin, berdiam di masjid ya, dengan cara-cara yang dikhususkan, ada syarat-syaratnya. Apa kalau misalkan kita mau iktikaf di masjid? Ada niat.